Hoax yang muncul tentang aktivitas nasabah dan sebagainya dan ini telah dibuktikan. Artinya kita lihat bahwa pemerintah serius, regulator serius, pemegang saham juga serius. Dengan pemerintahan serius itu menangkap dari pelaku hoax ini. Nah, ini kan membuktikan bahwa ya memang ada satu kejadian yang berbeda dan tidak wajar. Pemirsa Gatra TV, kita sekarang ini sedang bersama Direktur Utama Bank Bukopin, Bapak Rifan. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa karena ini kalau sedang kemarin-kemarin dunia perbankan mungkin terguncang soal isu Bukopin. Tapi sebenarnya kalau menurut Pak Rifan tadi bukan apa-apa, hanya sesuatu yang biasa aja, business as usual gitu Pak ya. Yeah. Kalau tapi mungkin agar lebih meyakinkan pemirsa seperti apa sih yang terjadi dengan Bukopin, kita pengen dengar cerita ini setelah mungkin ada investor besar dari Korea Selatan. Yeah. Dan ini kalau nggak salah 6 besar dunia Pak ya. Yeah. Si Kukmin ini, Bank Kukmin ini. Dan 2 terbesar di Korea. 2 terbesar di Korea. Jadi ini sesuatu sebenarnya kalau bank besar pengen meminang Bukopin, pengen masuk investasi ke Bukopin, berarti ada sesuatu. Berarti ada sesuatu yang bisa dibanggakan kalau seperti itu. Sebenarnya apa? Mungkin sekarang proses pembelian ini sudah sampai mana Pak? Ya, terima kasih. Mungkin ada satu penjelasan yang paling penting gitu ya, bahwa secara kualitas bisnis 2019 itu jauh lebih bagus daripada 2018. Dan di Maret pun posisi kita masih bagus. Laba masih bagus, NPL juga masih di bawah 5, semua masih clear bagus. Bahkan CAR kita masih 12,59, masih di atas threshold. Ya. Tapi memang ketika COVID, masyarakat sensitif gitu ya, terus kemudian masuklah dalam konteks banyak media yang sebenarnya bukan media ya, maaf ya, lebih pada hoax ya, bukan media. Banyak hoax yang muncul tentang aktivitas nasabah dan sebagainya, dan ini telah dibuktikan. Artinya kita lihat bahwa pemerintah serius, regulator serius, pemegang saham juga serius. Dengan pemerintahan serius itu menangkap dari pelaku hoax ini. Nah, ini kan membuktikan bahwa ya memang ada satu kejadian yang berbeda dan tidak wajar. Di sisi lain memang kita ngakuin ada antrian pasti. Bank kita ini adalah bank yang melayani pensiun, payroll, bahkan kalau bicara pensiun itu mereka lebih senang dengan pengambilan cash langsung ke counternya. Di sisi lain, pada saat COVID ini muncullah bicara tentang bagaimana protokol kesehatan ini kita jaga. 48% kantor kita ini tutup, Mas. Dengan demikian maka akan terfokus kepada cabang-cabang yang buka. Ketika protokol kesehatan diterapkan muncul antrian, muncul isu sehingga ya ini gampang dibuat lah ya. Tapi dalam konteks seperti ini kami pun juga merasa bahwa kami pun belajar bagaimana bisa melayani nasabah dengan baik. Jadi mohon maaf kepada nasabah kalau kemarin ada yang tidak bisa dilayani dengan baik, insya Allah sekarang jauh lebih bagus. Nah, bicara Kukmin ini sebetulnya masuk pada saat kita melakukan PUT 4. Kukmin ini masuk pada PUT 4 pada saat tahun 2018, tepatnya di Mei kita buat red issue. Sehingga komposisinya kemudian ada 2 PSU. Pemegang saham pengendali, Bosowa 23% dan Kukmin 22%. Nah, jadi sudah mulai masuk, sudah menempatkan manajemen sebagai direktur risk manajemen maupun komisaris. Namun kita tahu bahwa ketika menjadi krisis, kemudian
Dan salah satu syarat itu bank itu harus ada PSP, pemegang saham pengendali. Di mana pemegang saham pengendali atau controlling itu minimal adalah 25%. Nah, inilah proses yang memang masih panjang dan kemudian sempat ya menjadi isu juga. Ini punya siapa sih bank ini gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian ya akhirnya menjadi kondisi yang tidak begitu baik. Alhamdulillah 18 Juni yang lalu saya akan mendapat amanah sebagai direktur utama. Pada saat saya menjadi direktur utama, salah satu yang saya percepat adalah pelaksanaan PUT, penawaran umum terbatas 5, yang kemudian saya hanya beberapa hari pada waktu itu mempersiapkan datanya dan kita mendapatkan lengkap izin untuk melakukan PUT 5 di tanggal 29 Juni. Pada saat itu kemudian kita berikan kepada pemegang saham siapa yang akan ngambil rate-nya dan siapa yang akan bersedia menjadi standby buyer. Kukmin lah masuk kembali sebagai standby buyer. Dengan masuknya Kukmin Bank sebagai standby buyer, maka makin lengkaplah kondisi komposisi yang lebih bagus. Bukopin akan muncul PSP. Nah, sedikit cerita tentang Kukmin. Kukmin ini satu perusahaan besar, Global Financial Group. Kukmin ini mencapai 9.500 triliun. Nah, khusus Kukmin Bank atau KB Kukmin Bank ini mempunyai aset 4.500 triliun. Artinya ya besar sekali, besar sekali. Dan kemudian ada kesesuaian tadi menarik. Kenapa sih kok mengambil Kukmin gitu? Jadi ketika ngelihat Kukmin ini kemudian fokus ke 24 negara dan beberapa negara di Asia, mulai dari Kamboja, mulai dari Vietnam, Myanmar, Filipina. Kemudian Kukmin melihat ini potensi bagus di Indonesia gitu ya. Dan sesuai gitu ketika melihat bahwa Bukopin ini 57% dari total portfolio kreditnya adalah dalam kriteria sebagai kredit UMKM. Ya, meliputi baik kredit SME maupun microfinance. Ya, kita punya koperasi swamitra dan sebagainya. Sehingga ini jadi target market yang menarik buat Kukmin. Dan alhamdulillah dengan begini maka lengkaplah PSP sudah ada, bisnisnya juga modelnya juga mirip, sehingga kita melihat masyarakat seharusnya sudah mulai tahu dan yakin gitu bahwa sudah ada PSP-nya, sudah ada nggak perlu dikhawatirkan lagi. Dan kemudian PSP pun grup besar dan kemudian bertanggung jawab terhadap tata kelola maupun kelangsungan bisnis Bank Bukopin. Tapi kalau dari sisi itu tadi berarti Kukmin punya keahlian apa nanti yang bisa dimanfaatkan Bukopin ke depan untuk bisnis ke depan itu Pak? Iya, ya ini menarik karena kalau kemarin pada waktu menempatkan Direktur Risk Management, maka kita bisa international best practice di risk management. Tapi ini kan baru sebagian ya. Nah, kita lihat keberhasilan ketika bicara keberhasilan Kukmin ada di Kamboja, kemudian keberhasilan Kukmin ada di Vietnam, di Myanmar, adalah di kredit proses. Kredit proses melalui kredit proses yang baik di microfinance maupun di SME. Nah, dengan cara yang front end-nya adalah teknologi gitu, maka ini menjadi basic yang baik untuk kita lakukan. Dan ini menarik, kita bisa melakukan transfer knowledge ya. Dan yang paling bangga, saya juga bilang ke teman-teman di seluruh cabang bahwa Anda punya kesempatan untuk belajar global banking melalui Kukmin yang masuk ke kita. Jadi ini transfer knowledge yang bisa kita berikan dan bermanfaat baik buat nasabah Bukopin maupun juga kita bisa berikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir lagi kondisi Bukopin ini karena kemarin katanya ada isu juga Bukopin diawasi dengan intensif seperti itu Pak. Iya, diawasi pasti ya. Ya. Kalau intensif mungkin iya, karena kenapa? Intensif dalam pengertian karena kan suara isu negatifnya kan banyak betul. Ya. Jadi artinya namanya juga di bank OJK ini adalah sebagai pengawas bank gitu ya. Namanya pengawas bank kan pasti mengawasi gitu ya. Dan saya kira itu biasa, saya kira itu wajar. Dan komunikasi kami dengan OJK juga sangat baik. Saya pribadi juga selalu melakukan koordinasi dengan baik. Dan tidak perlu diawasi, kami pun report ya kan perkembangannya. Beberapa langkah-langkah yang diambil juga kita lakukan langkah-langkah yang sesuai dengan
regulasi yang ada, sesuai dengan kebijakan yang ada, sehingga pada saat kita terapkan, ya GCG kita terjaga, kepatuhan bank terjaga, pemenuhan risiko juga terjaga dengan baik. Saya kira isu-isu seperti itu atau mungkin cerita seperti itu akan pasti muncul, karena sebagai pengawas bank harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan bisnis bank, kelangsungan bahwa bank melakukan tata kelola bank dengan baik. Tapi so far nggak ada masalah, koordinasi dengan baik. Jadi kalau kemarin juga ada kabar bahwa Kementerian BUMN juga melakukan pendekatan ke Bukopin dalam hal apa ini, Karno? Ya, saya kira yang paling penting itu bukan pendekatan, karena Kementerian BUMN ini memiliki saham. Oke. Ya, jadi BUMN melalui saham pemerintah kita punya 8,9%. Ya, artinya 8,9% ini BUMN adalah pemilik saham terbesar ketiga. Ya, ada setelah Bosowa, kemudian ini ya sebelum RBS, Bosowa, kemudian Kopmin Bank dan Kopmin Bank, baru pemerintah, baru Kopelindo keempat. Iya. Makanya kalau sebagai pemegang saham terbesar ketiga, sifatnya koordinatif, sifatnya kemudian komunikasi kepada kita, berapa langkah-langkahnya yang sudah disiapkan ya, bahkan pemerintah ini termasuk dalam konteks Kementerian BUMN selalu minta update ya. Karena kenapa? Karena atas kepentingan kepemilikannya ini, maka sebagai pemegang saham juga harus mengetahui kondisi banknya seperti apa. Karena ada beberapa kabar yang memang agak negatif itu Pak, tapi ya mungkin juga di cabang-cabang juga terpengaruh. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman juga di selain juga tadi sudah ke nasabah, mungkin juga ada pesan ke teman-teman di daerah gitu Pak. Ya, yang paling penting bagi saya, yang paling penting buat nasabah. Nasabah Bank Bukopin, percayalah bahwa Bank Bukopin aman, Bank Bukopin disupport atau mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, dari regulator maupun pemegang saham. Kita bisa menjalankan bisnis dengan baik, dan harap tenang, percayakan bahwa bisnis Bank Bukopin yang akan datang insya Allah jauh lebih bagus. Baik, pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan Pak Rifan. Menarik sekali karena ingin menegaskan bahwa Bukopin kondisinya sangat baik, bahkan sebuah perusahaan besar dari Korea Selatan tertarik untuk masuk dan akan mengembangkan bisnis di Bukopin. Dan ini semoga dengan ada kabar ini juga menghilangkan keraguan-raguan para nasabah juga masyarakat terkait kesehatan perbankan nasional, dan ya dengan keadaan seperti ini tidak perlu khawatir lagi gitu. Ya, setuju. Demikian pemirsa, ketemu lagi dalam acara selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.